salam damai sejahtera bagi kita semua. Dimanapun kita berada, biarlah kita dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang jadi renungan kita pada hari ini diambil dari Amsal 16 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Berkata demikian, hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Amin, sedemikian jauh firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita ingin merenungkan firman Tuhan tentang komunikasi yang kita lakukan baik dalam keluarga maupun pelayanan dan juga relasi sosial dengan masyarakat. Seringkali kita berkomunikasi hanya karena ingin mengetahui atau hanya karena orang ingin tahu dengan kehidupan kita, atau ketika kita mau memprotes, menegur, berkomunikasi ketika ingin mempengaruhi orang lain, dan juga berkomunikasi ketika kita ingin membenarkan diri sendiri. Namun ternyata komunikasi bukan hanya sekedar untuk bertanya, bercerita, berdebat, mengkoreksi, membujuk, dan juga menjelaskan. Tapi berkomunikasi juga untuk membangun, untuk memotivasi, mengungkapkan kasih, serta mengungkapkan kepedulian kita. Nah, berbicara tentang komunikasi, saya mengingat sebuah ilustrasi tentang sepasang suami istri yang sudah berulang tahun pernikahan yang ke-50. Ketika itu mereka merayakan ulang tahun pernikahan dan mengundang kerabat-kerabat dekat untuk datang dan merayakan dan mengucap syukur bersama-sama dengan mereka. Saat itu ketika setelah meniup lilin memotong kue, sang suami kemudian memberikan sebuah hadiah yang spesial, yang simbolik mengingat bagaimana perjalanan kehidupan keluarga itu sampai saat ini. Kemudian dia membawakan satu piring yang berisikan sebuah potongan dari gulai ikan emas, yaitu bagian dari ekornya. Kemudian ia berkata, memberikan sepatah dua patah kata atau kata sambutan, menjelaskan apa yang dia bawa. Dia mengatakan kepada istrinya, istriku, selamat ulang tahun pernikahan bagi kita yang ke-50. Di ulang tahun pernikahan emas ini, saya ingin memberikan sebuah persembahan kepadamu yang selama ini mengiringi langkah kita. Ikan mas adalah ikan yang hanya kita makan seminggu sekali ketika ada rezeki waktu kita pertama kali menikah. Dan engkau selalu memakan bagian ekornya karena engkau sangat suka. Engkau tidak pernah makan bagian lain selain bagian ekor ikan emas. Oleh sebab itu hari ini juga untuk mengingat bagaimana cinta kasihku kepadamu dan perjalanan hidup rumah tangga kita, aku akan berikan ekor ikan emas gulai kepadamu sebagai tanda cintaku, mengingat bagaimana perjalanan hidup rumah tangga kita. Lalu kemudian respon istri di luar dari dugaan. Berharap sang istri merasakan bahagia, sang istri menangis terseduh-seduh pada saat itu. Mengherankan, kemudian setelah dia bisa menenangkan dirinya, ia kemudian menjawab,
apa yang diberikan oleh sang suami kepadanya. Ia mengatakan, suamiku, sudah 50 tahun kita menikah. Hari ini sudah begitu banyak berkat Tuhan bagi kita. Kita ingin membeli apa saja yang kita inginkan, kita sudah bisa. Jangankan ikan emas 1 ekor, kita bisa berikan ikan emas bagi setiap orang yang datang hari ini. Tapi di ulang tahun kita yang ke-50 ini, kenapa engkau memberikan bagian yang tidak kusuka selama ini? Engkau memberikan bagian ekor kepadaku. Lalu sang suami terkejut. Istriku, bukankah selama ini engkau selalu memakan ekornya? Padahal itu adalah bagian kesukaanku. Tapi karena engkau selalu mengambil bagian ekornya, maka aku pikir itu adalah bagian favoritmu. Dan aku selama 50 tahun ini mengikhlaskannya untuk engkau makan dengan memakan bagian kepala yang sangat aku tidak suka. Dengan terkejut istrinya membelalak, kemudian menjawab, apa? Engkau sangat suka bagian ekor? Aku pikir selama ini engkau menyukai bagian kepala, sehingga aku mengikhlaskan bagian favoritku, sangat kusuka untukmu, supaya engkau bisa menikmati ikan emas. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal ini mungkin sering terjadi dalam kehidupan kita. Kurang komunikasi. Seringkali kita tidak sepemahaman, tidak sepemikiran, bukan karena orang lain berniat buruk, bukan karena orang lain jahat pada kita, tapi bisa saja karena kita tidak berkomunikasi dengan baik. Dalam berelasi apapun bentuknya, setiap individu memiliki kepentingan dan kebutuhan untuk dimengerti. Dan mengungkapkan isi hati memang tidak salah. Akan tetapi kata-kata yang diucapkan tanpa bisa dipilah-pilah dan diolah dengan baik terlebih dahulu sering sekali menimbulkan kesalahpahaman. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bagaimana berkomunikasi dengan baik. Firman Tuhan mengajarkan kita rendah hati agar kita bisa mengutamakan kepentingan dan kebutuhan orang lain di atas kepentingan diri kita sendiri. Hari ini firman Tuhan yang jadi renungan kita hari ini mengajarkan kita bagaimana seorang yang bijaksana memakai mulutnya dengan berakal budi dan bibirnya untuk bisa meyakinkan, dan perkataan yang menyenangkan merupakan berkat bagi orang lain yang mendengarkan. Biarlah saudara-saudari yang terkasih, ada seni berkomunikasi, bagaimana kita mengungkapkan isi hati dengan baik, bagaimana orang lain bisa mengerti apa yang kita ingin mengerti, supaya kita sungguh-sungguh bisa hidup dengan lebih baik dalam berkomunikasi, mengungkapkan apa yang ada dalam isi hati kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.